Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rini Sewati, NIM 3421230055 dari Prodi MPI. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai analisis kepemimpinan Ketua RT atau rukun tetangga di desa Kertijaya tersebut. Ya, kepemimpinan menurut Yonghait Kartono merupakan kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang disadarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan biasanya dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan juga dianggap sebagai sebuah alat, sarana, proses untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan suatu dengan cara sukarela. Di sisi lain, kepemimpinan juga merupakan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama itu dilakukan dengan cara menggerakkan orang-orang yang dipimpin. Seorang pemimpin pastinya memiliki gaya kepemimpinan dalam memimpin organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan suatu bentuk atau perilaku yang menjadi ciri seseorang dalam melakukan kepemimpinan. Menurut Janet, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan tentunya dimiliki oleh setiap pemimpin. Gaya kepemimpinan tersebut pastinya berbeda dengan gaya kepemimpinan yang tidak selalu gaya kepemimpinan yang tersebut lebih baik maupun buruk dari lainnya. Gaya kepemimpinan yang saya ambil sini yaitu gaya kepemimpinan Ketua RT atau rukun tangga di Desa Kertijaya. Ketua rukun tetangga atau RT itu sendiri menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 41 mengenai pemerintah daerah bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pasal 18 kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Desa memiliki kepala pemerintah yang disebut kepala desa. Kepala desa dibantu oleh ketua rukun warga atau RW dan ketua rukun tetangga atau RT. RT itu sendiri yaitu lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kemasyarakatan setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa, sedangkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan. Kepemimpinan ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Peran ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat
akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewarganegaraan. Tugas pokok dan fungsi rukun tetangga itu sendiri, rukun tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga yang diterapkan dengan keputusan lurah. Rukun tetangga atau RT yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah kelurahan atau desa. Namun di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, walaupun pemerintah desa, organisasi rukun tetangga baik disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan. Realita lembaga rukun tetangga ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Dari penjelasan mengenai maksud, tujuan, serta tugas pokok dan fungsi rukun tetangga di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun tetangga merupakan suatu organisasi yang tidak termasuk dalam sistem pemerintahan yang diangkat melalui musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya rukun tetangga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri, baik dari segi pembangunan dan lain-lain. Tugas ketua pokok RT atau rukun tetangga itu sendiri, yang pertama, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, memelihara kerukunan hidup warga. Yang ketiga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Untuk melakukan tugas pokok, ketua RT itu sendiri memiliki fungsi yang pertama, pengkoordinasian antar warga, terus yang kedua pelaksanaan dan menjalankan dan menjabatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah, terus yang ketiga ada penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Gaya kepemimpinan ketua RT di Desa Ketijayan, menurut analisa gaya kepemimpinan ketua RT di Desa Ketijayan RT 18 bahwa gaya kepemimpinan yang dimiliki yaitu kepemimpinan transformasional, di mana seorang pemimpin yang transformasional itu orang yang biasa memberikan inspirasi atau mengubah kepada pengikut untuk mencapai atau mengejar hasil dan tujuan yang baik. Bahwa kepemimpinan transformasional lebih dari kepemimpinan karisma, karena kepemimpinan transformasional mencoba untuk menanamkan dalam kemampuan pengikut untuk mempertanyakan pandangan tidak hanya mapan tetapi pandangan yang dipegang pemimpin. Pemimpin memperhatikan kebutuhan, kepedulian, dan perkembangan pengikut individu, mengubah kesadaran pengikut akan masalah dengan membantu mereka untuk melihat masalah lama dengan cara baru, dan mereka mampu membangkitkan dan memahami pengikutnya untuk memadamkan usaha ekstra dan mencapai tujuan kelompok. Dan ciri kepemimpinan transformasional itu biasanya memperhatikan perkembangan dan perubahan prestasi dari pengikutnya, apakah menjadi semakin baik menurut kriteria organisasi atau tidak. Dan pemimpin membangun kepercayaan serta mendukung pengikut untuk mengekspresikan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Tujuan yang hendak dicapai antara pemimpin dan pengikut sama atau mirip dan berjalan dengan sinkron untuk dapat menciptakan partisipasi warga dalam membangun
dan berkelanjutan. Dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun desa, diperlukan komunikasi yang berperan dalam berencana hingga pengambilan keputusan, sehingga dengan gaya kepemimpinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga desa dalam proses pembangunan. Partisipasi warga yang ingin dicapai oleh Ketua RT menggunakan komunikasi dengan melibatkan seluruh warga lingkungan rukun tetangga melalui pertemuan rutin, pertemuan tokoh masyarakat, pertemuan desa, pertemuan pengajian, dan kegiatan rutin yang ada di desa. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.